Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Salwa, NPM 23130250043 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas grafika komputer pembentukan garis. Kita mulai. Yang pertama, pada baris 20 sampai 24 itu menentukan koordinat titik awal dan akhir. Nah, itu ada cons X0, Y0, X1, dan Y1. Nah, ini kita menentukan titik awal dan akhir di sini. Yang kedua, DDA. Yang pertama kita akan membahas DDA line algorithm. Dari baris ke-28 sampai ke-31 bisa kita lihat ini perintah untuk mendapatkan kanvas dan konteksnya. Nah, yang baris ke-30 cons ctx canvas.getContext 2D. Nah, ini konteksnya 2D. Pada baris ke-33 sampai ke-35 ini kita ada perintah untuk menghitung jarak antar titik awal dan akhir. Cons dx sama dengan x1 dikurang x0, cons dy sama dengan y1 dikurang y0. Untuk baris ke-37 kita menghitung jumlah langkah yang diperlukan untuk garis. Cons step sama dengan mat dikali max, mat dikali absolute dx, dan mat dikali abs dy. Nah, di sini kita menghitung jumlah langkah dengan menggunakan absolute, nilai absolut. Pada baris ke-40 dan 42, di sini kita menghitung setiap perubahan langkah X dan Y dengan perintah cons X increment sama dengan dx step, cons Y increment dan sama dengan dx step. Pada baris 44 sampai 53. Di sini menggunakan perintah menggambar setiap langkah pada garis dengan titik-titik. Nah, untuk let X dan let Y ini perintah untuk menetapkan nilai koordinat awal dan akhir. Habis itu ada X plus sama dengan X increment, Y plus sama dengan Y increment. Nah, ini maksudnya menaikkan nilai koordinat untuk menggambar garis yang diperlukan. Dan sekarang pada baris 52 itu metron. Untuk ini perintah untuk menggambar kotak atau line pada setiap sisi. Dan yang kedua kita akan membahas bagaimana cara pembentukan garis dengan Branham line algorithm. Nah, ini sama kayak yang di atas. 57 sampai 61 itu kita mendapatkan konteks dan kanvasnya. Di sini masih sama, konteksnya 2D. Dan untuk baris 63 sampai 67 di sini kita menghitung jarak dan perubahan langkah X dan Y dengan menggunakan nilai absolut ya. X1 sama dengan dan X0, Y1 dikurang Y0. Untuk baris 69 sampai 84, di sini kita menggambar setiap langkah pada garis dengan titik-titik. Masih sama, ada let X dan let Y. Itu untuk menetapkan nilai koordinat awal dan akhir. Nah, di sini kita pakai while, if sama ya.
Ini bisa dilihat rumusnya. Oke. Dan yang terakhir, draw line using DDA dan Branham algorithm. Nah, di sini kita menggambar yang sudah tadi dihitung menggunakan perintah di atas untuk draw DDA line dan draw Branham line algorithm. Nah, oke, bisa, dan ini hasilnya akan saya tampilkan. Nah, ini untuk hasil akhirnya dari codingan tadi yang sudah dihitung, ada perintah-perintah tadi ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara DDA line algorithm dan Branham line algorithm. Oke, di sini kita bisa dilihat. Yang pertama, DDA line ini dia kurang efisien dalam penggunaannya, sedangkan Branham dia lebih efisien daripada DDA. Terus, kecepatan DDA diperhitungkannya itu agak lambat, sedangkan Branham bisa lebih cepat. DDA juga harganya mahal, pricey. Terus kalau Branham itu harganya relatif murah. Untuk DDA, operasi aritmetikanya dia menggunakan perkalian dan pembagian, sedangkan Branham menggunakan penambahan dan pengurangan. Untuk DDA, dia hasil perhitungan aritmatikanya itu dia lebih kompleks, sedangkan Branham dia lebih ke sederhana. Terus, DDA ini menggunakan operasi floating point yang dapat mengalami akurasi yang terpengaruh. Sedangkan Branham menggunakan operasi integer untuk menghindari masalah akurasi floating point.